perayaan Gereja Ortodoks yang tepatnya akan dirayakan pada tanggal 21 September besok menurut kalender Gregorian. Dan apa itu? Ya, perayaan akan kelahiran Sang Theotokos. Untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Dalam gereja Ortodoks ada banyak sekali perayaan gereja. Perayaan yang paling utama yaitu Paskah. Di samping Paskah, gereja memiliki 12 perayaan besar. Nah, kali ini kita akan belajar salah satu dari ke-12 perayaan tersebut. Perayaan ini adalah perayaan pertama setelah Tahun Baru gereja. Sebentar Kak, Tahun Baru? Bukannya sekarang bulan September ya? Ini memang bukan Tahun Baru biasa. Ini adalah Tahun Baru kalender liturgi gereja. Kalender liturgi diawali setiap tahunnya pada tanggal 1 September menurut kalender Julian, yang jatuh pada tanggal 14 September pada kalender yang sehari-hari kita pakai, atau yang disebut sebagai kalender Gregorian. Kelahiran Ibu Maria Sang Theotokos dirayakan pertama kali setelah Tahun Baru gereja. Mengapa? Karena ini merupakan awal dari karya keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu kelahiran ibunya yang tersuci dan termulia. Perayaan ini jatuh pada tanggal 8 September menurut kalender Julian, atau 21 September menurut kalender Gregorian. Kenapa dalam gereja Ortodoks kita menyebut Bunda Maria sebagai Theotokos? Apa artinya Theotokos? Theotokos merupakan istilah dalam bahasa Yunani yang artinya birth giver to God, atau pemberi kelahiran bagi Allah. Ini bukan berarti Maria melahirkan Allah Tritunggal dan sudah ada sebelum Allah. Bukan. Ini artinya Maria adalah wanita yang melahirkan Sang Firman Allah yang menjelma jadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Maria lahir dari pasangan saleh Yoakim dan Anna. Mereka sudah tua, tapi belum juga memiliki anak. Sudah bertahun-tahun mereka berdoa memohon kepada Tuhan supaya dikaruniai anak. Tetapi doa mereka belum juga dijawab. Suatu hari Yoakim datang ke bait Allah untuk menghantar persembahan, tetapi ditolak oleh imam besar karena ia tidak memiliki anak. Dalam masyarakat Yahudi kala itu, tidak mempunyai anak memang dianggap sebagai ketidakberkenanan Allah. Maka Yoakim menyingkir dan pergi untuk tinggal di pegunungan bersama gembala dan kawanannya. Pada saat ia berada di atas gunung, Yoakim tetap setia berdoa. Anna pun juga berdoa di saat yang sama di rumahnya di Yerusalem. Tiba-tiba malaikat menampakkan diri kepada mereka berdua dan mengatakan bahwa Anna akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang akan dikenal oleh seluruh dunia. Lalu Anna berjanji akan mempersembahkan anak ini kepada Tuhan. Beberapa waktu kemudian, Yoakim kembali ke rumahnya, dan ketika itu Anna melahirkan seorang anak perempuan bernama Maria. Sekarang kita simak ikon kelahiran Sang Theotokos dan lihat apa saja yang terdapat di dalamnya. Dia adalah jana suci Yoakim, ayah dari Maria. Dia adalah jana suci Anna, ibu dari Maria. Anna dan Yoakim mengulurkan tangan ke arah bayi Maria, yang artinya mereka mempersembahkan anak mereka kepada Tuhan. Dan ini adalah bayi Maria Sang Theotokos. Ikon Theotokos. Menurut tradisi gereja, ikon Theotokos pertama kali ditulis oleh jana suci Lukas. Mari kita belajar membaca ikon ini. Maria dalam ikon hampir selalu digambarkan bersama dengan Tuhan Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa Maria tidak berpusat pada dirinya sendiri, tetapi selalu terkait dengan Yesus sebagai ibu dari firman Allah yang menjelma menjadi manusia.
Dan di dalam setiap ikon Theotokos, kita akan menemukan singkatan dari kata dalam bahasa Yunani, Mitirtostheo, yang artinya Bunda Allah. Ketiga, di kerudung Maria terdapat 3 bintang, yang artinya dia selalu perawan baik sebelum mengandung, selama mengandung, dan sesudah mengandung Tuhan Yesus. Selanjutnya, posisi tangan Maria mengarah kepada Tuhan Yesus. Ini artinya dia hendak mengarahkan kita kepada Sang Juru Selamat sebagai satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Sebaliknya, tangan Yesus merupakan posisi tangan memberi berkat sebagai yang maha kuasa. Kelima, tunik atau pakaian yang ada di sisi dalam warnanya biru, yang adalah lambang kemanusiaan, menggambarkan bahwa Maria adalah sepenuhnya manusia. Namun pakaian bagian luar dan kerudungnya berwarna merah, yang adalah lambang keilahian, sebab ia dinaungi kuasa Allah. Seperti yang tertulis dalam Injil Lukas, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Terakhir, mulut yang berukuran lebih kecil daripada mata, hendak menggambarkan bahwa Maria adalah pribadi yang tenang dan tidak banyak bicara. Sebagaimana Alkitab menulis tentang dia, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Adik-adik, setelah menyaksikan tayangan barusan, bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Kakak berharap melalui pembelajaran kita kali ini, adik-adik dapat lebih memahami siapa itu Sang Theotokos, apa maknanya, dan mengapa kelahirannya dirayakan oleh seluruh umat Ortodoks. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Allah Tritunggal Maha Kudus memberkati. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bye.